Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kadatua Kreator. Di kesempatan kali ini teman-teman ya, saya akan berbagi tutorial lagi. Sekian lama tidak sempat membuat video karena banyaknya kesibukan. Di kali ini teman-teman ya, saya akan memberikan tentang penjelasan ya penggunaan fungsi VLOOKUP dengan fungsi HLOOKUP. Yang mana fungsi ini sangat, atau ya sebagai kita seorang guru atau administrasi, tenaga administrasi atau yang berhubungan dan sering berhadapan dengan Excel, ini wajib kita ketahui. Oke, langsung kita masuk di tutorialnya. Oke teman-teman ya, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang VLOOKUP dengan HLOOKUP ini, kita wajib mengetahui dulu rumus atau formula ya tentang penggunaan VLOOKUP ini. Nah, rumus VLOOKUP itu sama dengan VLOOKUP dalam kurung lookup value ya, atau nilai patokan yang kita akan jadikan sebagai patokan nilai untuk menampilkan data yang lain. Terus tabel array ya, di sini adalah data tabel yang banyak. Data-data tersebut kita akan tampilkan berdasarkan lookup value tadi. Terus nomor kolom di sini adalah kolom yang mana data itu kita akan tampilkan, sedangkan rank lookup di sini adalah kita bisa menggunakan false atau bernilai true. Oke, langsung kita masuk di tutorialnya. Oke, di sini teman-teman ya, saya sudah menampilkan data guru ya, data daftar gaji guru, yang mana nilai-nilai dalam tabel ini ya, dalam tabel ini saya akan munculkan di bawah sini ya. Hanya saya mengetik angka 2. Oke, saya angka 1. Perhatikan ya teman-teman. Saya menampilkan saya menulis angka 1, maka di sini data-data di sini akan diubah ya, berubah sesuai dengan nilai ini. Misalnya saya ketik nilai 2, enter, ini langsung berubah nilainya. Kenapa? 2 ini ya, data-data ini akan dimunculkan sesuai dengan nilai ini ya. Seperti saya ketik nomor 1, maka data Rusmin semua akan ditampilkan. Oke. Nah, inilah bagaimana bisa kita memunculkan nilai-nilai tersebut. Kita menggunakan VLOOKUP. Oke, teman-teman, bagaimana sih penggunaannya? Nah, sekarang misalnya di sini ya, saya akan memunculkan nilai gaji. Nilai gaji untuk nomor 1 atas nama Rusmin itu adalah 5.278.900. Ini ya. Oke, sekarang saya hapus dulu ya, teman-teman. Ini juga saya hapus untuk kita mengetahui bagaimana sih penggunaan rumusnya. Oke. Nah, untuk nomor 1 ini kita akan menampilkan gaji. Di sini kan gaji. Jadi rumusnya adalah sama dengan teman-teman ya, VLOOKUP. Oke. Ingat, lookup value, nilai yang kita akan jadikan sebagai patokan. Ini kita jadikan sebagai patokan itu adalah di sel ini ya, sel. Oke, saya munculkan dulu formulanya ya, seperti ini. Sama dengan VLOOKUP dalam kurung lookup value. Ini F berapa ya? Ini saya klik F29. Berarti nilai yang kita jadikan sebagai nilai patokan itu kita harus tulis di sini ya. Setelah itu titik koma, tabel array, titik koma, yang mana tabel array-nya, yang tabel array-nya adalah ini. Data-data inilah yang kita akan munculkan. Oke, saya tulis dari sini ya. Ingat, saya harus select dari nomor 1 karena ini kita jadikan sebagai nilai acuan ini ya. Oke, setelah itu titik koma lagi. Ingat, gaji. Gaji itu berada di kolom keberapa? Tadi kan di sini ada kolom indeks number. Nomor kolomnya berapa? Ini saya sudah kasih kode ya, 1 2 3 4 5 6 sampai 13. Sekarang kita perhatikan untuk gaji itu berada di kolom 1, hitung dari sini ya. 2 3 4. Berarti berada di kolom 4. Maka kita harus tulis 4. Setelah itu
true. Nah, true ini berarti pasti harus sesuai ya. Kalau false mungkin ada beda sedikit langsung bisa ditampilkan. Itulah perbedaan true dengan false ya. Kalau true ini harus tepat. Kalau satu ya satu yang harus dimunculkan. Oke, di sini saya harus tulis true ya. Sorry, false ya, false ya. Sorry, false. Oke. Enter. Iya. Maka di sini langsung dimunculkan ya teman-teman. Ingat perubahannya, coba saya uji dulu ya dengan menggunakan angka 2. Angka 2 itu ingat ya, angka 2 itu atas nama Safarudin. 2, betulkah 5.885.2 gajinya? Oke, sudah tepat ya, sudah sesuai. Berarti rumus formula yang kita gunakan sudah sesuai. Nah, berarti untuk menampilkan rapelan berada di kolom 5. Untuk menampilkan kredit berada di kolom 7. Tinggal kita copy yang ini ya, rumus ini teman-teman. Oke. Oke, ini kita absolutkan dulu ya, ini ya. Ini kita absolutkan dulu, kita menekan tanda dolar. Ini kita harus kunci supaya tabel array-nya itu ya, data tabelnya tidak berubah. Oke, enter. Atau bisa teman-teman cukup blokir saja seperti ini, menekan F4 secara otomatis langsung di absolutkan. Oke. Nah, ini berarti kita copy lagi rumusnya. Ya, ini kita copy. Sorry ya, ini kita copy rumusnya ya. C, ini kita copy. Lagi, ini lagi. Oke, supaya tidak berubah, ini juga kita kunci ya. F29 ini ya, angka 2 ini kita kunci supaya ketika saya copy paste tidak ada perubahan. Oke. Jadi saya copy saja seperti ini ya, Ctrl C, ini saya paste lagi Ctrl V. Ini lagi kreditnya Ctrl V. Ini juga Ctrl V, admin Ctrl V. Nah, ini belum berubah nilainya. Kenapa? Karena kolom indeksnya belum kita rubah. Perhatikan rapelan itu kolom indeksnya ada di kolom 5. Kita klik, baru ini kita ganti dengan angka 5. Enter. Ini kosong ya, karena di sini memang kosong. Terus jumlah terima berarti ini ya, gaji tambah rapelan, hasilnya adalah jumlah terima ini ya. Oke, berikutnya lagi kredit. Kredit itu berada di kolom 7 ya. Nah, sekarang ini kita ganti dengan angka 7. Arisan kita ganti dengan angka 8. Admin kita ganti dengan angka 10 ya. Iya, 15.000. Maka jumlahnya oke, tepat. Nah, akhirnya jumlah penerimaan bersih itu adalah ini ya, jumlah potongan adalah yang ini. Ini karena langsung ngiling ya. Ini kalau kita aktifkan langsung ngiling di bawah. Nah, sekarang kalau misalnya di sini saya rubah satu ya, nomor 1 atas nama Rusmin, maka secara otomatis langsung dimunculkan. Oke, saya kira bisa dipahami ya untuk penggunaan VLOOKUP. VLOOKUP itu adalah vertical lookup. Nah, kenapa di sini kita gunakan istilah vertikal? Karena pembacaan lookup value-nya itu dia secara vertikal, tidak secara horizontal. Karena dari nomor 1, nomor 2, nomor 3 arahnya ke bawah secara vertikal. Saya kira bisa dipahami ya. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan vertical lookup. Sekarang kita akan masuk di rumus VLOOKUP. Oke, langsung kita masuk di VLOOKUP ya. Nah, di VLOOKUP ini adalah kebalikan dari vertical lookup. Kalau VLOOKUP itu vertikal, kalau VLOOKUP adalah horizontal lookup. Pembacaan datanya secara horizontal. Nah, sekarang begini. Saya akan munculkan Rusmin Safarudin Dr. Andrus Arni. Misalnya di sini atas nama Rusmin, ya. Di sini saya akan munculkan golongannya, golongan
terus gaji. Supaya lebih cepat kita tinggal sama dengan klik di sini ya. Enter. Setelah itu tarik supaya langsung secara otomatis. Oke. Nah, untuk nama Rusmin itu berapa sih gajinya? Nah, berarti di sini ingat ya, ini harus kita hitung dari nama Rusmin yang kita jadikan sebagai nilai acuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat ya, 1, 2, sampai 10. Sekarang kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value berarti di sini ya, kita jadikan sebagai nilai patokan, sel patokan, titik koma, tabel array berarti kita harus ini ya, blokir ini sampai di sini. Terus apalagi titik koma yang kita mau munculkan golongannya itu berada di kolom berapa tadi? Berada di baris ke berapa? Baris ke-2. Karena 1, 2. 1, 2 golongan. Kalau gaji baris ke-3. Berarti di sini kita harus tulis 2. Ingat, false. Oke, enter. Maka yang dia akan munculkan adalah 4. Nah, sekarang kalau misalnya saya ganti Dr. Andros Arni, ya. Ingat, perhatikan ya. Arni, kita coba dulu atas nama Arni. Apakah ada perubahan? Di sini yang dimunculkan adalah error ya. Kenapa? Karena yang kita gunakan itu di sini adalah false. Coba kita ganti dengan true. Ini supaya paham juga dengan penggunaan false true ya. Tetap juga ya true. Nah, sebenarnya sih ini penggunaan untuk yang seperti ini adalah harus betul-betul tepat ya, termasuk penggunaan spasi juga harus dihitung. Misalnya saya contohkan seperti ini ya, Dr. Andros Arni. Ingat, spasi ini sudah tepat ya dengan yang ini. Ketika saya enter maka langsung akan memunculkan karena memang betul-betul tepat atau sesuai. Coba saya ini kasih spasi ya, berikan spasi. Ya, langsung error. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Makanya harus betul-betul sesuai. Nah, kalau misalnya saya munculkan Waode Iva, Saifuddin ya, Saifuddin. Maka yang dimunculkan adalah golongan 3. Oke, berarti ini kita kunci ya teman-teman. Kunci, ini juga kita kunci. Enter. Setelah itu kita copy. Oke. Nah, gaji berada di baris ke-3. Ini terus jumlah terima rapelan berada di baris 1, 2, 3, 4. 0 ya, karena memang tidak ada nilainya. Terus ini 5. Ini 6. Ini 7. Ini 8. Ini 9. Ini adalah 10. Oke, jadi ini tinggal kita buatkan seperti ini ya supaya lebih keren. Oke. Iya. Oke, langsung ditampilkan. Nah, teman-teman, ini bisa ini ya, daftar nama ini kita bikinkan saja list. Caranya adalah seperti ini ya. Sama dengan langsung error ya. Jadi kita pakai data ya, data validasi, list ini kita blokir. Oke. Maka langsung akan dimunculkan nama-namanya ya teman-teman. Oke, tinggal kita pilih Safarudin. Ini secara otomatis langsung berubah.
Saifuddin, ini langsung berubah. Berubahnya itu sesuai data mereka ini yang tertera pada tabel array-nya. Ini Yusra. Nama ya, nama guru. Oke teman-teman, ya saya kira penjelasan VLOOKUP dengan HLOOKUP ini jelas ya. Mudah-mudahan dipahami apa yang saya jelaskan. Ingat ya teman-teman, penggunaan VLOOKUP atau HLOOKUP itu yang kita jadikan acuan itu selalu berada paling ujung. Kalau misalnya VLOOKUP berarti harus berada di paling ujung kiri. Nah, kita pastikan ya, ini selalu berada di ujung paling kiri. Tidak bisa berada di sini. Nah, kalau untuk yang secara otomatis berada di kolom manapun bisa kita gunakan, bisa kita menggunakan rumus index match. Tapi penjelasannya nanti di video berikutnya. Oke, saya kira teman-teman ya penjelasan tentang VLOOKUP ini dengan HLOOKUP ini jelas, mudah, bisa agar bisa dipahami. Saya Kadatua Kreator Zalmin Lahaza. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.